Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 12 Maret 2025, pelajaran ke-11. Dengan judul untuk hari Rabu, Perumpamaan Kristus tentang kebun anggur. Dalam perumpamaan tentang pemilik kebun anggur di Matius 21, Yesus melanjutkan apa yang Yesaya 5 tinggalkan, memberikan penjelasan tambahan tentang karakter dan tindakan pemilik kebun anggur demi kebaikan kebun anggurnya. Bacalah Matius 21 ayat 33 sampai 39 dengan mengingat secara khusus pertanyaan dari Yesaya 5 ayat 4. Apakah lagi yang dapat dia lakukan selain apa yang telah dilakukan? Saya baca dalam Matius 21 ayat 33 sampai 39. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Bagian pertama dari perumpamaan Kristus mengutip langsung dari nyanyian Yesaya 5 tentang pemilik kebun anggur dan kebun anggurnya. Kemudian Yesus menambahkan, pemilik kebun anggur menyewakan kebun itu kepada para penggarap lalu berangkat ke negeri yang jauh. Matius 21 ayat 33. Namun ketika pemilik kebun anggur dua kali mengutus hamba-hambanya, yaitu para nabi, untuk mengumpulkan hasilnya, para penggarap itu memukul dan membunuh hamba-hambanya. Matius 21 ayat 34 sampai 36. Akhirnya dia mengutus anaknya Yesus sambil berkata, anakku akan mereka segani. Matius 21 ayat 37. Namun mereka juga membunuh anaknya sambil berkata, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkan dia keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Matius 21 ayat 38 dan 39. Apakah lagi yang dapat dia lakukan? Bapa begitu mengasihi kita sehingga ia memberikan anaknya yang terkasih. Yohanes 3:16. Jika yang dibahas di sini adalah pertentangan kosmis, maka pertentangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara prematur melalui penggunaan kuasa ilahi, namun pertama-tama diperlukan demonstrasi karakter Allah di depan umum. Demonstrasi ini pada akhirnya telah dilaksanakan dalam pekerjaan Kristus. Roma 3:25 dan 26, Roma 5:8. Apakah lagi yang bisa kita minta selain agar Allah di dalam Kristus menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita sehingga dia dapat membenarkan kita tanpa mengorbankan keadilan dan kasih-Nya yang sempurna. Peristiwa salib menunjukkan bahwa Allah telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan kejahatan, namun tanpa merusak konteks berkembangnya kasih yang sejati. Jika ada jalan terbaik yang tersedia bagi Allah, bukankah Dia akan memilihnya? Meskipun manusia sangat menderita dalam pertentangan kosmis ini, yang paling menderita adalah Allah sendiri. Ketika kita memandang salib, tentulah kita dapat melihat betapa besar penderitaan dan kepedihan yang ditimbulkan oleh dosa kepada Allah sendiri. Namun, begitu sakralnya kebebasan yang melekat dalam kasih, sehingga Kristus rela menanggungnya demi kita.
Bacalah Yesaya 53 ayat 4. Saya baca dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Penyakit dan kesengsaraan, siapakah yang ditanggung oleh Kristus di kayu salib? Apakah yang dapat kita ketahui dari hal ini mengenai semua yang telah dilakukan Allah bagi kita dan berapa harga keselamatan yang harus ditanggungnya? Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini, Rabu 12 Maret 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.